Quranic School Khairu Ummah Malang. Baik, amanah yang disampaikan kepada saya sama sekalian yaitu menyampaikan lanjutan bab tentang adab. Ya, kalau tempo hari babnya tentang adab makan dan minum. Nah, di sini Imam Nawawi ya dengan lanjutan ya dari babnya yaitu menjelaskan tentang adab-adab berpakaian. Ya, adab-adab berpakaian, dan ini adalah lanjutan dari adab yang telah lalu. Ya, judulnya Kitabul Libas ya, Kitabul Libas ya, kitab pakaian. Ya, kitab pakaian, cakupan dari kitab adab. Ya. Ya. Tempo bab tentang adabut ta'am, sekarang al-libas ya, berpakaian. Di sini Imam Nawawi sama sekalian membagi menjadi beberapa bab ya, mulai dari bab 117 sampai bab 126. Ya, itu semuanya tentang pakaian. 117 sampai bab 126. Bab yang pertama yaitu bab yang ke 117 ya sama sekalian. Ya. Disebutkan babu istihbabi thawbil abyad wa jawazil ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad wa jawazihi min qutnin. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Kemudian wa kitan wa sya'rin wa sufin wa ghairiha illa al-harir. Ya, jadi judul babnya sama sekalian disunnahkannya menggunakan pakaian berwarna putih. Ya, disunnahkannya menggunakan pakaian berwarna putih. Dan bolehnya menggunakan pakaian berwarna ahmar, merah, wal akhdar, hijau, wal asfar, kuning, wal aswad, hitam. Wajawazihi, dan juga boleh bahan dari pakaian itu dari jenis cotton, ya, dari jenis katun cuma sekalian, dari jenis cotton, ya, ya, atau dari jenis kita ya, atau rami, ya, rami. Ya, katun, rami. Kemudian bisa pula dari jenis bulu, ya, bulu, ya. Dan juga suf, ya, suf itu wol, ya, kain wol atau bulu domba sama sekalian. Dan lain-lainnya ya, dari bahan apapun yang dibolehkan kecuali sutra. Ya, kecuali sutra. Ya, ini maksudnya adalah kepada laki-laki ya sama sekalian, kepada laki-laki, karena wanita boleh menggunakan sutra. Baik, sebelum masuk kepada hadis-hadisnya, di sini Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat ya dalam Al-Qur'an Karim. Yang pertama yaitu dalam surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-26. Ya, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasa, pakaian. Ya, untuk apa fungsi pakaian sama sekalian? Di antaranya yang pertama yuwari sau'atikum. Yuwari sau'atikum ya, untuk menutup aurat kalian. Nah, ini anugerah yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya kita berpakaian. Terlepas ya daripada bagaimana pakaian tersebut, harganya, bahannya, ya, selama itu halal boleh digunakan, maka ini fungsinya adalah sangat luar biasa, bisa menutup aurat. Yang kedua warisa, ya, pakaian indah untuk perhiasan, ya, sebagai hiasan, ya, tampilan zahiriyah kita jadikan yang lebih indah, yang lebih layak ya dengan berpakaian.
Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah, itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadzakkarun, agar mereka mau mengingat. Ya, maksudnya mengingat apa tanda-tanda kebesaran Allah, anugerahnya, ya, agar kita semakin apa menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, istilah sandang, pangan, papan, ya. Jadi pakaian ini termasuk hal yang penting ya dalam kehidupan selain dari makanan dan minuman. Itu didahulukan ya babnya tentang makanan, minuman, baru apa pakaian. Pakaian sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, An-Nahl 81. Allah berfirman, wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Ya. Dan Allah menjadikan bagi kalian dari gunung-gunung itu tempat tinggal. Wa ja'ala lakum sarabil, Allah jadikan bagi kalian pakaian. Taqikumul harro, dengan pakaian itu bisa memelihara kalian dari panas. Ini fungsi yang ketiga ya Mas kalian. Ya, tadi menutup aurat, yang kedua perhiasan kita, yang ketiga memelihara dari panas. Ya, termasuk juga dari dingin ya dengan pakaian. Taqikumul harro. Wasarabila taqikum ba'sakum, ya kemudian ada lagi pakaian dalam kurung baju besi jemaah sekalian yang bisa melindungi ya di dalam jihad fisabilillah. Ba'sakum di sini maksudnya dalam peperangan. Ya, ini dua ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, ternyata Al-Qur'an menjelaskan ya tentang segala perkara yang penting dalam kehidupan, salah satunya tentang pakaian. Pakaian ini termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rezeki yang Allah berikan, kita bisa mendapatkan pakaian, kita bisa menjahit pakaian, kita bisa membeli pakaian. Sekalian ini termasuk nikmat yang patut disyukuri. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama ya, sama sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama atau hadis nomor 779 ya dari urutan Riyadhus Shalihin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya, artinya adalah pakailah oleh kalian min thiyabikum, dari pakaian kalian, al-bayad, yaitu yang berwarna putih. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, ya karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu termasuk sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, ya, dan kafankanlah oleh kalian dengan kain yang berwarna putih itu mautakum, mereka yang telah wafat dari kalian. Saya ulangi, pakaikanlah oleh kalian dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu termasuk sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud sama sekalian dan juga Imam At-Tirmidzi. Baik, penjelasan dari hadis yang mulia ini sama sekalian, bahwasanya hadis ini mengisyaratkan hukum-hukum tentang fikih ya di dalam masalah pakaian. Yang pertama, hukmul albisa min haitsu madatiha wa alwaniha wa hayatiha. Hukum-hukum tentang pakaian jemaah sekalian ditinjau dari sisi bahannya, warnanya, dan
keadaannya. Yang pertama yang dibahas yaitu dari sisi bahannya. Falaslu fil libas al-hil mahma kanatil madah allati suni'a minha illa ma warada nasun bi tahrimihi kal harir lidzukur. Ya. Jadi pada asalnya sama sekalian pakaian itu adalah halal. Ya, bahannya dari apapun itu adalah apa? Halal, apapun bahannya. Kecuali yang ada nas untuk hal tersebut dikecualikan, seperti khusus untuk laki-laki tidak menggunakan bahan sutra. Jadi secara umum bahannya itu apa saja boleh sama sekalian, kecuali dari bahan sutra khusus untuk laki-laki. Ya. Wa kadzalika ma kana min juludil maita wa ma la yudakka fa idza dubighat tahurat. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, di antara yang dikecualikan yaitu dari bahan, ya, juludil maitah, ya, kulit bangkai, ya, kulit bangkai jamaah sekalian. Ya. Jadi ada 3 keadaan ya dari hewan itu. Yang pertama ada kulit hewan yang halal untuk dimakan. Ya, seperti sapi, ya, seperti kambing, teman sekalian. Ya. Kemudian bukan bangkai, ya, dia dalam keadaan disembelih, maka kulitnya itu suci dan boleh digunakan. Ya, ini keadaan yang pertama. Ya, kulit hewan yang halal dimakan, kemudian dilakukan penyembelihan secara syar'i, teman sekalian, maka di sini kulitnya halal dan boleh untuk apa? Dipakai. Kemudian jenis yang kedua, kulit hewan yang halal dimakan. Kulit hewan yang halal dimakan seperti kambing misalnya, sapi misalnya, tetapi tidak dengan penyembelihan, ya, dijumpainya sudah dalam keadaan bangkai. Maka bagaimana teman sekalian? Maka yang demikian boleh digunakan, tapi harus disamak terlebih dahulu. Harus apa? Disamak terlebih dahulu, ya, dilakukan ya sebuah proses yang dinamakan apa? Disamak untuk bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, kulit hewan yang haram untuk dimakan. Ya, kulit hewan yang haram dimakan, maka di sini tidak boleh untuk dipergunakan. Ya, tidak suci meskipun sudah disamak. Baik. Kembali kepada keterangan tadi ya, coba sekalian, ya, jadi secara umum bahannya dari bahan apapun selama bukan dilarang maka diperbolehkan. Baik, kemudian yang kedua dari sisi warnanya, ya, dari sisi warna dari pakaian tersebut, coba sekalian, yang pertama warna putih, ya, warna putih, ya, dijelaskan. Ittafaqal fuqaha ala istihbabi lubsi ma kana abyadul laun min athiyab, ya, wa takfinil mauta bihi. Ya, menurut kesepakatan para ahli fikih, ya, dianjurkan, ya, mempergunakan warna putih, ya, dianjurkan menggunakan warna putih, ya, untuk laki-laki maksudnya. Wa takfinil mauta bihi, ya, kemudian mengkafani jenazah, ya, dengan kain yang berwarna putih. Ini pakaian yang terbaik, ya, sama sekali dari sisi warnanya. Kemudian yang kedua warna hitam, ya, warna hitam. Ya, warna hitam di sini dijelaskan menurut, ya, para ahli fikih boleh, ya, menggunakan pakaian yang berwarna hitam, ya, tanpa ada kemakruhan, ya, tidak ada makruhnya baik laki-laki maupun wanita. Ya, warna apa? Hitam. Kemudian yang ketiga warna hijau. Warna hijau sama sekalian. Maka di sini menurut para ahli fikih, ya, mereka menyampaikan yaitu istihbabil libasil akhdar, dianjurkan pakaian yang berwarna hijau. Ini pendapat, ya, pendapat para ahli fikih dianjurkan pakaian yang berwarna hijau. Ya, kenapa sama sekalian? Kalau menurut pendapat Imam Al-Hanafi, ya, hal tersebut disunahkan karena termasuk pakaian ahli surga. Ya,
termasuk pakaian ahli apa? Surga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Insan ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Jadi pakaian ahli surga itu mereka memakai pakaian sutra. Jadi kita yang beriman, kaum laki-laki yang beriman di dunia tidak menggunakan sutra, tapi nanti di akhirat insya Allah diberikan apa? Kain dari jenis sutra. Sutra yang halus, yang berwarna hijau, dan sutra yang tebal. Ini pendapat para ahli fikih. Ataupun warna-warna yang lain, ya, abu-abu atau warna biru, ya, atau warna apapun yang sama sekalian, maka di sini diperbolehkan. Nah, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, yaitu tentang warna merah. Warna merah sama sekali. Warna merah dijelaskan, amal launul ahmar faqad dhahaba ba'dul hanafiyyah wal hanabila ila al-qaul bi karahati makana ahmarul laun min athiyab lirijal duna nisa ma lam yakun masuban bi laun akhar. Ya, jadi ada perbincangan khusus laki-laki. Ya, wanita boleh semuanya, sutra boleh, pakaian merah semuanya juga boleh. Nah, ini laki-laki ya, laki-laki pakai pakaian merah murni, nggak ada campurannya, nggak ada warna lain di dalam pakaian tersebut sama sekalian. Maka menurut sebagian mazhab itu dimakruhkan. Ya, kalau merah apa? Semua untuk laki-laki. Tapi kalau bercampur di situ ada merah, ada warna lainnya, atau ada seleret yang selain dari warna merah, maka ini diperbolehkan menurut sebagian mazhab. Bainama dhahaba ba'dul Hanafiyyah wal Malikiyyah wa Syafi'iyyah ala jawazi lubsi thawbil ahmar al-khalis, ya, ghairul muza'far wal mu'asfar. Ya, jadi menurut mazhab-mazhab yang lain dibolehkan. Ya, dibolehkan meskipun warna merahnya apa? Semuanya. Ya, jadi menurut mazhab Maliki kemudian Syafi'i dibolehkan selama apa? Bukan pakaian yang dicelup ya dengan muzaffar atau muasfar. Nah, ya, nah ini tentang warna merah ini sama sekalian. Berarti kesimpulannya warna apapun apa, insya Allah boleh, diutamakan warna putih, gitu ya. Baik. Kemudian dari sisi hayahnya, ya, dari sisi tampilannya sama sekalian, maka pakaian itu dibolehkan ya untuk dipakai dengan bentuk apa saja. Ya, ini kita bahas yang laki-laki dulu. Untuk laki-laki sama sekalian, baik menggunakan jubah, ya, maupun menggunakan komis atau rida atau izar. Itu kalau bahasa kita boleh kita menggunakan apa? Pakaian dari bentuk apa? Gamis sama sekalian, atau dengan menggunakan dua helai. Ya, ada baju, ada bagian bawah. Nah, itu kalau istilah Arabnya rida, ada izar. Nah, kita boleh pakaian satu setel atau dua setel. Kita bahas yang laki-laki dulu ya. Jadi dua setel boleh, atas bawah. Berarti gamis itu satu setel atau dua setel. Dua setel itu berarti baju, pakaian atas, kemeja sama sekalian, atau apa namanya, lengan panjang atau lengan pendek, boleh pula apa? Di bawahnya juga menggunakan pakaian ya. Bisa celana, bisa sarung. Bisa dipahami sama sekalian. Jadi boleh menggunakan pakaian berbagai bentuk. Yang penting sama sekalian kalau untuk laki-laki, yaitu kalau bisa tidak melebihi mata kaki. Tidak melebihi apa? Mata kaki ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan dan tidak menyombongkan diri. Umpamanya pakai gamis ya, berarti jangan melebihi mata kaki. Pakai celana jangan melebihi apa? Mata kaki. Pakai sarung usahakan jangan melebihi apa? Mata kaki. Nah, meskipun tidak sombong, tapi di sini kita lebih hati-hati ya sekalian. Kita pilih yang lebih hati-hati, yaitu tidak memanjangkan melebihi mata kaki. Ya, jadi usahakan di atas mata kaki, tidak melebihinya. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan wanita saudara sekalian ya? Untuk wanita ya, di antara ketentuannya kita ringkaskan pakaian untuk wanita
Yang pertama untuk wanita ya, an yakuna libas satiron li jami'il badan. Ya, hendaknya pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Akan beda sama laki ya. Laki memang terbuka bagian atas, ini wanita semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Ma'a jawazi sitrihi ma'aidah ya. Dan boleh menutup wajah ya, bahkan lebih baik ya sekalian. Tetapi seandainya tidak, maka ini sudah apa? Memenuhi kriteria menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kriteria yang kedua jemaah sekalian, ada musyafafiyah wadik ya, tidak transparan dan tidak sempit. Ada kalanya seorang wanita itu menggunakan pakaian apa? Tutup ya, tetapi apa? Sempit ya atau transparan ya. Jadi hendaknya kain yang dipilih itu samikan ya, samikan itu ya tebal sama sekalian, tidak menunjukkan ya lekuk tubuh ya, tidak sempit yang menjadikan ya terlihat dari lekukan tubuhnya. Kalau bisa fatfadl itu lebar yang lebar ya dari pakaian wanita. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi jangan sampai atasnya berjilbab tetapi bawahnya yang menggunakan celana seperti laki-laki. Jadi usahakan tidak menyerupai laki-laki. Bahkan mutamayyizat, pakaian wanita itu berbeda dan menunjukkan sifat kewanitaannya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ada mulaftil anzar. Jadi pakaian wanita muslimah tersebut tidak menarik pandangan. Karena tujuannya berjilbab, tujuannya berbusana muslimah itu apa jemaah sekalian? Membantu laki-laki menundukkan pandangan, menjaga kemuliaannya. Tapi kalau dia pakai ya, tujuannya supaya lebih menarik pandangan orang lain, maka di sini dikhawatirkan ya tidak sesuai dengan kriteria busana wanita muslimah. Ya, jadi usahakan tidak menarik pandangan ya, baik dari sisi launuhu warnanya atau tasmimuhu ya, desainnya. Ya, jadi usahakan apa sebisa mungkin tidak menarik apa pandangan. Ya. Yang berikutnya ada pun israf ya, tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan ya, tidak melakukan ya pemborosan dalam hal ini ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tidak melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan ya dalam pakaiannya ya, karena masih ada keperluan-keperluan yang lain sekali ya. Jadi sewajarnya ya, sebatasnya. Kemudian ada mutasyabbih bil kafirat ya, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirat ya. Jadi jangan karena mode atau karena apa mengikuti ya tren ya wanita kafirah, wanita-wanita yang tidak beriman ya. Kita punya kekhususan ya, jangan sampai meniru wanita-wanita di luar Islam. Nah ya ya kalau kita lihat ayatnya dalam surat Al-Ahzab ya 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, katakanlah wahai nabi, kami ulangi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu ya, dan juga wanita-wanita yang beriman untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin ya, untuk mereka mengulurkan ya, atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Dzalika an yu'rafna, itu lebih mudah untuk diketahui. Fala yudain ya, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baik. Kemudian di antara keterangan lainnya masalah pakaian sama sekalian, dibolehkan pakaian yang mukhattat. Yang mukhattat itu bergaris-garis. Yang umpama motifnya itu enggak murni warna, ada motif garisnya boleh sekalian. Dan ini sama sekali tidak dimakruhkan. Ya, sama sekali tidak dimakruhkan. Dan ini biasa disebut dengan thiyabul habirah. Ya, thiyabul habirah atau pakaian yang bercorak atau bergaris-garis. Nah,
Nah, kalau kita perhatikan hadis tadi jamaah sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil faedahnya yang pertama ya dari hadis tadi, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya, jadi pakaikanlah ya, dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, dan termasuk diantara yang terbaik dari pakaian kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Faedah yang pertama yaitu al-amr, adanya perintah dalam hadis tersebut ya, menggunakan kata apa? Perintah, ilbasu, pakailah oleh kalian, kafinu, ya kafanilah oleh kalian, ya, bentuk amr atau perintah. Ya. Ini banyak ya dalam Al-Quran, dalam hadis ya, uslub-uslub yang menggunakan bentuk apa? Amr atau perintah ya. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, wahai bani Adam, gunakanlah, pakailah ya zinatakum, ya perhiasan kalian ya, maksudnya pakaian yang terbaik ya dari kalian ketika mendatangi setiap masjid. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua jemaah sekalian, yang kedua faedahnya keutamaan pakaian yang berwarna putih. Ya, keutamaan pakaian yang berwarna putih jemaah sekalian. Apa sebabnya? Yang pertama sebabnya jemaah sekalian, athhar linaqaiha, ya, pakaian putih itu athhar linaqaiha, ya, lebih suci, lebih bersih, ya. Apapun ya, sesuatu dari noda atau apa itu akan tampak. Ya, seandainya ada sesuatu akan begitu mudah kelihatan. Ya, jadi fa innahu athhar, ya, lebih suci terus sekalian, lebih baik. Nah, ya. Yadhhar ma yukharituha minad danas wa in qalla, apapun ya dari noda yang sedikit juga akan tampak kalau berwarna putih. Kemudian yang kedua, kenapa kau pakaian putih sama sekalian yang lebih dianjurkan? Atyabu li salamatiha ghaliban 'anil khuyala, biasanya lebih jauh daripada sifat kesombongan dibanding yang berwarna. Berwarna lain boleh, tapi warna putih lebih menjauhkan dari rasa kesombongan. Nah, ini sebab yang kedua ya. Nah, sebab yang ketiga jemaah sekalian, ini adalah pakaian yang sering ya dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk juga pakaian yang dipakai malaikat Jibril ya ketika berwujud manusia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di majelisnya. Ya, ini insyaallah ma'ruf ya hadisnya. Itu malaikat Jibril pernah berwujud manusia dengan menggunakan pakaian berwarna apa? Putih. Ya, rambutnya sangat hitam. Ya, lalu tanya kepada Nabi SAW, duduk di majelis beliau, tanya tentang Islam, iman, kemudian ihsan, dan hari kiamat. Nah, kemudian di dalam pakaian putih inas wan sirah, ya, terdapat inas wan sirah, ya, terdapat kenyamanan, ya, terdapat juga insyirah, ya, kelapangan. Insyaallah maksudnya itu dengan pakai pakaian putih diharapkan jiwa yang memakainya lebih apa? Lebih nyaman, lebih lapang jiwanya. Kemudian hasanul madhar, ya, lebih ya enak dipandang, ya, lebih enak dilihat, lebih baik tampilannya. Wa in kana lubsu ghairiha jaizan wa khairan aidan, ya, meskipun pakaian yang lain, warna yang lain juga boleh dan baik. Nah, baik. Kata Imam Al-Qari sama sekalian, athiyabul bid min afdali thiyab, ya, jadi pakaian yang berwarna putih termasuk pakaian yang paling apa? Afdal. Ya. Jadi ingat salah satu guru kami dulu, yaitu itu masya Allah, mana-mana beliau selalu pakai pakaian apa? Putih. Saya bahkan belum pernah melihat beliau pakai pakaian yang selain apa? Putih. Beliau telah wafat ya sekalian. Beliau adalah Ustaz Rahmatul Arifin, ya, rahimahullah ta'ala. Setiap saya melihat beliau mesti pakai pakaian apa? Putih. Masya Allah, ya. Dan sangat tawadhu sekali, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jadi pakaian putih termasuk pakaian yang paling apa? Afdal. Juga pakaiannya para malaikat ketika membantu dalam perang Uhud. Ya, jadi menurut Imam Al-Qari,
pakaiannya para malaikat ya ketika membantu Nabi SAW dan para sahabat di hari Uhud ya, di perang Uhud ya. Baik. Kemudian yang ketiga faedahnya sama sekalian yaitu pakaian berwarna putih ini diperintahkan ya untuk digunakan dalam kafan ya, dalam mengkafani jenazah ya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW kufina, beliau dikafani dengan menggunakan 3 helai kain berwarna bid ya, berwarna putih. Ya, ini digunakan juga ya untuk mereka yang telah wafat ya, dikafani dengan kain berwarna putih. Nah, baik, insya Allah demikian ya hadis yang pertama. Kita masuk kepada hadis yang kedua saudara sekalian. Ini hampir mirip ya, tetapi dari riwayat sahabat yang berbeda, yaitu sahabat Samurah. Coba siapa yang tahu nama ayahnya siapa? Samurah bin Jundub. Benar sekali ya, sedangin jazakallahu khairan. Ya. Ya, ada Jabir bin Samurah, ada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ilbasul bayat ya, pakailah oleh kalian ya dari pakaian yang berwarna putih, fa innaha athhar wa atyab. Karena pakaian berwarna putih itu lebih athhar ya, lebih suci, lebih atyab, lebih baik. Ya mungkin ada yang bertanya, ini untuk siapa coba sekalian? Kalau zahir hadisnya itu menggunakan dhamir kepada kalian. Ya, kalian di sini kan berarti untuk siapa? Laki-laki. Meskipun wanita juga boleh menggunakan pakaian berwarna putih. Di secara zahir, Allah a'lam bishawab, lebih kepada laki-laki. Ilbasul bayat, pakailah oleh kalian yang berwarna putih. Fa inna adharu atyab wa kafilu fiha mautakum, dan kafanilah dengannya mereka yang telah wafat, orang-orang mati di antara kalian. Ya, insyaallah sama ini sekalian, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam syarahnya. Kita lanjutkan ke hadis terakhir ya, 781. Hadis 781 atau hadis ketiga ya dalam bab ini disebutkan dari sahabat Al-Bara'. Siapa yang tahu nama ayahnya? Al-Bara' bin, ya benar sekali, bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, adalah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam perawakan beliau marbu'an. Ya, marbu'an itu sedang, tidak terlampau tinggi, tidak pula pendek. Perawakan Nabi SAW itu sedang, laisa bitawilil ba'in, tidak terlampau tinggi, tidak pula qasir. Ya, qasir itu tidak tinggi. Menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, tapi beliau lebih ke arah tinggi, tidak terlampau tinggi. Umpamanya ada orang yang jangkung coba sekalian, itu lebih tinggi dari Nabi SAW. Umpamanya ada orang yang tidak tinggi, maka Nabi lebih tinggi daripada. Jadi beliau perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, tidak pula qasir, tetapi beliau di antara keduanya, marbu'an. Ya, ini di antara sifat Nabi SAW ya sama sekalian. Di antara sifat beliau yang lain yaitu apa di antaranya? Di antaranya adalah beliau itu perawakannya tidak tinggi, tidak terlampau tinggi, tidak pula sebaliknya. Kemudian sifat yang lahiriah Nabi SAW, beliau berbadan tegap, ya, berbadan tegap, ya, badan beliau berisi, ya, mumtali'ul jism. Kemudian aridul mankibain, ya, bidang apa pundak beliau apa? Kalau bahasa yang pas itu lebar, ya, pundak beliau lebar, aridul mankibain. Sadruhu aridan, ya, dada beliau lebar, dada beliau lebar. Kemudian wajhuhu mustadir, wajah beliau bundar, lebih ke arah bundar sama sekalian. Wasi'ul jabin, dahi beliau lebar. Hajibahu makruna, ya, alis beliau itu seakan-akan tersambung. Ya, kemudian hidung beliau apa istilahnya, hidung beliau mancung sama sekalian. Kemudian abyadul laun, ya, kulit beliau putih, ya, kulit beliau putih. Unuquhu tawilan, ya, leher beliau panjang. Lahu raihah thayyibah, ya, bau beliau wangi.
Ya. Kemudian Nabi SAW disifati juga beliau tersenyum yang lebih banyak daripada tertawa. Ya. Puncak ya kesempurnaan yaitu pada diri Nabi SAW, dan ini lebih lanjut bisa dilihat di kitab Syama'ilun Nabi atau karakteristik dan kepribadian Nabi SAW karya Imam Tirmidzi. Ya, karya Imam Tirmidzi juga syarah dari Syekh Abdul Razak ya hafizahullahu ta'ala. Ya, adalah Nabi itu kata Al-Bara marbu'an, ya, beliau itu perawakannya sedang. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra. Aku pernah melihat Nabi SAW itu menggunakan hullah. Hullah itu tafsirannya thawban, ya, dua helai pakaian. Aku pernah melihat Nabi menggunakan dua helai pakaian hamra, berwarna merah. Ya, apakah merahnya polos atau bagaimana? Ya, ada ulama yang menjelaskan sepertinya tidak polos merahnya. Ma'ra'aitu syai'an, aku tidak melihat seseorang yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muttafaqun alaihi. Ya, intisari dari hadis ini, sahabat Al-Bara mensifati ya salah satu sifat lahiriah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pernah melihat beliau memakai warna selain putih, yaitu berwarna merah dengan hullah, dua helai pakaian. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita lihat penjelasannya. Yang pertama sekali ya, di antara faedahnya bayanu hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan tentang bagaimana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat, ya, karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana tampilan beliau, bagaimana zahirnya beliau. Disebutkan di sini beliau itu marbu'an, ya, tadi sudah dijelaskan maksudnya. Dalam hadis yang lain kata Al-Bara bahwasanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, manusia yang paling indah wajahnya, wa ahsanahu khalqan, paling indah akhlaknya. Tidaklah beliau itu tawilil ba'in, tidaklah terlampau tinggi, tidak pula qasir, ya, qasir itu lawan dari tinggi. Nah, baik, di sini sama sekalian dijelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kelebihan dunia maupun akhirat, ya. Salah satu kelebihan dunia Allah berikan, ya, dari lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian yang kedua tentang sifat pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sifat penjelasan tentang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut Imam Ibnu Qayyim sama sekalian, ya, hullah itu maknanya izar warida. Ya, jadi tadi keterangan hadisnya beliau melihat Nabi SAW menggunakan hullah, ya, izar dan rida. Izar itu bagian bawah, rida bagian atas. Umpamanya pakai pakaian ihram laki-laki, maka yang atas itu namanya rida, yang bawah namanya izar. Izar itu bagian bawah. Bisa juga izar bermakna sarung, sarung juga izar. Nah, pokoknya bagian bawah itu izar, atas itu apa? Rida. Dua helai. Kalau satu helai ya seperti gamis, yaitu satu helai pakaian. Baik. Wala takunul hulla illa isma ditaubaini ma'an, ya. Jadi tidak disebut hulla kecuali itu adalah dua pakaian, ya, dua helai pakaian. Nah, menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya beliau itu makainya bukan merah murni, bukan merah semuanya sama sekalian, tapi ada keterangan lain, ya, yaitu bahwasanya beliau menggunakan pakaian Yaman, ya, pakaian khas atau dari negeri Yaman yang ditenun, dan di situ ada garisnya, bikhututi, ya, humur ma'al aswad, ada garis merah disertai hitam.
tapi dominannya lebih apa? Merah. Jadi kata sahabat Al-Bara tadi, aku melihat beliau pakai pakaian apa? Merah. Apakah berarti merah semuanya? Tidak dijelaskan. Ini tafsiran ulama, yaitu apa? Tidak semuanya merah, ada campurannya. Baik. Kemudian yang ketiga sama sekalian, ya, termasuk di antara adab ya seorang dai, ya, seorang muslim, ya, secara umum sama sekalian, hasanul hay'ah wal malbas, ya. Hendaknya baik tampilannya, baik pakaiannya, karena dilihat oleh orang lain. Ya, maka gunakanlah pakaian yang menutup aurat, yang baik, yang mengikuti apa ketentuan agama. Dan ini insya Allah lebih layak ya, bagi diri seorang muslim dan muslimah. Nah, ya apalagi kalau dia seorang dai, ya, seorang penyampai, ya, seorang guru, ya, seorang ustaz, ya, seorang ustazah, maka ya sebelum ucapannya didengarkan, maka di situ orang melihat kepada apa? Tampilannya, pakaian, tidaknya sesuai dengan aturan agama dan jangan sampai apa? Tidak sesuai atau melanggar ya, syariat dalam hal ini. Nah, terakhir jamaah sekalian disebutkan di sini yaitu nadabal Islam liman atahu Allahu malan. Ya, jadi agama Islam menganjurkan kita ketika kita dapat rezeki, ya, dapat kelebihan harta, untuk kita tampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan bilubsil jamil, ya, dengan menggunakan pakaian yang baik, ya, pakaian yang indah. Yang penting tidak israf, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyombongkan diri. Ya. Ya. Wala yusaddid ala nafsihi, ya. Jadi kalau dia mampu ada kelebihan rezeki, jangan dia menekan dirinya. Masalah ini terlalu apa? Terlalu pelit atau terlalu menekan dirinya. Kalau ada kelebihan apa? Dia berikan, maka ini insya Allah apa? Baik. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk istri dan anak. Ini sangat baik dan insya Allah keberkahan dalam harta. Kalau ada kelebihan, saudara sekalian, ya, supaya tidak bakhil dengan harta. Dan insya Allah itu ada pahalanya. Ya, jika berikannya makanan, itu untuk diri kita, keluarga kita, pakaian, insya Allah ada nilai apa? Pahalanya. Kan berarti apa? Termasuk kita mengayomi diri kita. Atau bahasa lainnya itu merawat diri kita. Ya, kecuali kalau memang apa tidak ada kemampuan. Tapi kalau ada kemampuan, lakukan. Ini ada kisah. Ya, sebagai penutup di sini ada kisah, yaitu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW menggunakan thawbi dunin, ya, pakaian yang dun, ya, pakaian yang ya, apa ya, semacam kurang layak itu sekalian. Lalu Nabi tanya, ala kamal, apakah engkau punya harta? Maka dia menjawab, ya, saya punya yang Rasul. Ya. Lalu beliau tanya lagi, harta apa? Lalu sahabat tadi menjawab, ya, Allah berikan kepadaku, Allah anugerahkan kepadaku ibil, ya, unta, ghanam, kambing, khail, kuda, rakik, hamba sahaya. Ya, berarti orang yang berada di sekalian, ya. Unta punya, kambing punya, kuda punya, hamba sahaya punya. Berarti lebih hartanya, masya Allah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa idza ataka Allahu malan. Saya ulangi, beliau beri nasihat, apabila Allah anugerahkan kepadamu harta, fal yura atharu nikmatillahi alaik wa karamati, hendaknya tampak nikmat Allah atasmu dan anugerah yang Allah berikan. Saya tampakkan, ya, bukan menampakkan kepada orang lain, artinya nampakkan kepada Allah atas anugerah yang Dia berikan. Kita gunakan salah satunya untuk pakaian tersebut, tidak berlebihan, tapi yang menunjukkan hal tersebut, insya Allah ini tidak mengapa. Ya kan ada sahabat yang tanya, Rasul, saya suka pakaian yang indah, sandal yang indah. Maka beliau bersabda apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Biasanya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Ya, kesombongan juga apa? Batalul haq, yang menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan apa? Orang lain. Ya. Fayam bagi da'iyah ila Allah an yakuna harisan daiman, ya, jadi seorang dai terutama, ya,
seorang kaum muslimin ya, secara umum yang memperhatikan ya tampilannya, ya, pakaiannya, dan ini sangat-sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, ya, terkhusus untuk wanita tadi sudah disebutkan kriterianya saudara sekalian, karena wanita adalah sangat-sangat dijaga dalam agama Islam demi kemuliaannya dengan memenuhi kriteria pakaiannya. Di rumah pakai pakaian yang terbaik ya, untuk suaminya. Ketika keluar rumah dia lebih menjaga diri, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik di rumah ya, apa adanya, ketika keluar rumah begitu apa, dan itu luar biasa. Ini khawatirnya apa, perlawanan dengan tuntunan agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sekalian pembahasan kita sampai hadis yang ketiga. Mudah-mudahan dari keterangan yang disampaikan para ulama memberikan tambahan ilmu pada saya dan sekalian. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri atas segala nikmatnya, kemudian menggunakan pakaian sebagaimana tuntunan agama. Ini ada satu lagi yang lupa ya, kalau bisa dihindari dari pakaian itu pakaian yang ada makhluknya, ya ada makhluk hidupnya, ya baik itu yang bergambar orang atau bergambar hewan sama sekalian. Kalau bisa dihindari, kecuali kalau gambar yang lain ya, mungkin bangunan atau tumbuhan, tapi yang makhluk hidup hewan atau manusia dihindari. Ya, atau yang ada simbol-simbol kufur, simbol-simbol apa kekufuran atau syiar-syiar yang di luar Islam, maka dihindari. Nah, demikian insyaallah apa yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf atas sekalian. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilakan. Masih ada waktu 1, 2, 3 menit. Ya, silakan saja. Pakaian wanita atas bawah ya. Dua style, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting menutup aurat yang lebar. Ya jangan sampai apa? Kalau nggak lebar itu misalnya 2 style tapi atasnya tertutup tapi bawahnya misalnya sangat ketat atau ini kan kadang kita lihat seperti ini. Ini bisa kita nasihatkan ya kepada mereka yang mau menggunakan apa pakaian yang mungkin kriterianya belum memenuhi syarat. Tapi kalau 2 style tadi memenuhi kriteria, insya Allah tidak apa-apa. Jadi aturan umumnya dijelaskan dalam agama, tetapi rinciannya bagaimana kan tidak didapatkan tentang bentuknya dan sebagainya. Yang penting menutup apa aurat, ya, kecuali muka dan telapak tangan, menutup seluruh tubuh. Ya silakan. Cukup Apa? Dulu atau berdiri? Cukup ini aja gitu. Ya cukup bisa apa? Berdiri tidak apa-apa, silakan. Berdiri aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa meridai dan menjaga Ustaz. Ada beberapa Ustaz, semoga singkat saja. Yang pertama itu tadi disebutkan terkait punya kelebihan rezeki lalu membelikan pakaian. Bagaimana ketika kita merasa ya memang tidak ada alokasi khusus, apakah ada anjuran untuk mengalokasikan khusus untuk pakaian ini, entah itu hari raya atau yang semisal, atau tidak ada, atau harus menunggu ada kelebihan rezeki? Maksudnya kalau hidupnya itu ya berputar setiap bulan seperti itu, ya bajunya itu ada aja, atau ada anjuran memang untuk mengalokasikan baju yang memang bagus ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ketika kita merasa bahwa lebih mengutamakan apa istilahnya ya, nyaman ketimbang bagus, maksudnya walaupun tidak terlalu bagus tapi nyaman, itu bagaimana? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga terakhir, tadi disebutkan terkait gambar yang ada makhluk bernyawa. Bagaimana terkait anak-anak, apakah ada pengecualian? Karena seringkali waktu kita memahamkan kan kesulitan ya, maksudnya ini nanti gambarnya mengundang jin atau yang semisal, tapi mereka ingin kaos-kaos yang menurut mereka itu menarik gitu. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Tadi yang pertama Pak. Alokasi khusus. Ya, alokasi khusus. Kalau misalkan bulan-bulannya muter-muter gitu aja. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau untuk pakaian Jumat bisa dikhususkan. Ya. Misalnya saya khususkan sarung ini buat pakai Jumat saja. Pakaian ini khusus untuk Jumat saja. Kebetulan warnanya putih, kebetulan sangat baik, ya, khusus. Sehingga ketika hari Jumat, misalnya kita menggunakan pakaian tersebut boleh. Alokasi khusus ya tidak ada keterangan tentang hal ini cuma sekalian. Ketika ada kelebihan rezeki, nah ini bisa kita programkan sendiri. Misalnya dari hasil atau rezeki yang Allah berikan, nah kita bisa bagi cuma sekalian. Sekian ya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, sekian untuk kita tabung misalnya, ya sekian untuk keperluan ini misalnya. Nah ini bisa dialokasikan seperti itu. Jadi keterangan khususnya wallahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan khusus harus setiap apa boleh tidak. Tapi ketika ada kelebihan maka tidak ada salahnya kita menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur. Beli baju misalnya kan tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Betul ya? Ya, kain kan bermacam-macam, ya, bisa kita jahitkan, bisa beli jadi, tidak harus mahal. Itu saja sudah sangat baik. Jadi belum tentu yang bermerek, yang belum tentu lebih baik. Ya, saya pernah mendengar nasihat dari Syekh Abdullah Al-Jibri, Allah, itu beliau jelaskan ya, bahwasanya sesuatu yang harganya itu biasa itu belum tentu terkalahkan dengan yang harganya jauh. Belum tentu. Jadi yang penting sesuai kemampuan kita. Ini yang pertama ya, jadi alokasi. Kemudian yang kedua tentang apa bisa nyaman sama bagus ya. Ya ada kain-kain itu yang lebih sangat menarik menurut saya, sangat menarik. Tapi saya sendiri pakai itu kurang ini. Saya biasanya kalau saya sendiri ya lebih suka yang nyaman. Saya lebih suka kain katun. Itu suka, walaupun mungkin kalah menarik dengan yang lebih ini ya. Yang masing-masing berbeda, masing-masing orang ada yang lebih utamakan ya syukur-syukur nyaman ya juga tapi biasanya ada plus minus ya. Kalau tampilannya menarik ini tapi secara kenyamanan mungkin tidak terlalu nyaman. Ada yang nyaman tapi gampang ya. Seperti itu. Jadi kembali kepada Ustaz, apakah milih yang lebih nyaman atau lebih kan bagus juga relatif. Ada orang menurut dia bagus, menurut yang melihat juga belum tentu. Ya kan ridho nas, itu keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil untuk dipenuhi. Yang penting kita pakai nyaman, senang, itu sudah. Cocok pakai ini, tidak melanggar agama, pantas, bismillah. Yang terakhir tentang pakaian anak kecil, kita arahkan, bisa kita pilihkan karena kalau dia milih sendiri kalau tepat alhamdulillah, tapi kalau tidak tepat yang kita sampaikan, jangan yang ini, pilih yang ini saja ya. Jadi kita biasakan ya dalam memilih tersebut supaya tidak keliru di dalam memilih jenis pakaian. Dan misalnya kalau sepak bola, kita suka sepak bola, bukan ada tulisan di belakangnya. Kalau bisa ya tidak menggunakan pakaian yang di situ ya, tulisannya pemain yang di luar Islam. Kan bisa kita arahkan yang ini saja, yang muslim kan bisa. Atau ketika muslim bercorak ada gambar yang makhluk hidupnya, pilihkan yang tidak ada gambar makhluk hidupnya, bisa diarahkan. Karena anak kecil itu tidak paham, harus perlu dinasihatkan, diarahkan. Akan Ustaz tambahan sedikit. Ya. Robot Ustaz. Karena anak saya pakai. Apakah termasuk? Robot ya. Apa Ustaz? Ada hal yang masih ditoleransi ya untuk anak kecil, seperti juga Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mainan boneka. Ada hal yang ditoleransi untuk anak kecil yang tidak untuk orang dewasa. Saya ulangi, ada hal yang ditoleransi untuk anak kecil yang tidak berlaku untuk orang dewasa. Ya wallahu a'lam bishawab, saya nggak berani berfatwa sekalian. Cuman mudah-mudahan di
Maafkan, tapi untuk waktu sholat ya kalau bisa tidak menggunakan pakaian tersebut. Demikian para ulama. Ya. Kita cukupkan ya, tapi bihal qadar ya, kita cukupkan pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.